Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membicarakan tentang rejection EMA50 ya. Ini yang saat ini terjadi di BTC USD. Rejection EMA50. Bagaimana prosesnya sehingga ini terjadi? Karena ada beberapa macam jenis-jenis rejection EMA50 ya, yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ini kita ibaratkan EMA50 ya. Kemudian ini candle bearish. Terjadi shadow di sini. Kemudian langsung dibalas oleh candle bullish ya. Nah, ini biasa terjadi seperti ini. Ini kita katakan rejection yang umum ya. Jadi bagaimana proses ini terbentuk nanti akan kita jelaskan. Ada ciri awal rejection yang seperti ini terjadi. Kemudian ada juga jenis rejection. Ini kita anggap EMA50 seperti yang terjadi di BTC USD H4 sekarang. Candle bearishnya break ya, breakout. Bahkan di sini pun masih bisa candle bearish. Baru kemudian ada candle bullish. Terus ya. Jadi kalau kita amati breakout seperti ini sering terjadi di EMA50. Dia breakout kemudian dia masuk lagi ke atasnya. Ya, ini rejection di low BB ya. Jadi yang seperti ini pun ada proses pembentukannya. Itu yang akan kita bahas di video ini. Ada beberapa bagian yang saya rekam secara terpisah. Alangkah bagusnya jika disimak sampai akhir ya, akan mendapat penjelasan yang utuh. Oke, itu saja mungkin sebagai pengantar ya. Langsung kita cek ke ciri awal terjadinya rejection yang seperti ini atau yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas satu hal yang begitu penting juga ya dalam trading dengan BBMA, yaitu bagaimana kita menentukan bahwasanya ada rejection ataupun terjadi rejection di EMA50 ya. Jadi bagaimana cara kita menyimpulkan bahwasanya ini adalah rejection, itu penting juga ya, karena banyak hal dalam kasus memvalidkan multi time frame itu sering, dan yang paling banyak adalah berkenaan dengan EMA50 ini. Oke, di video kali ini paling tidak ada 3 ya alasan kenapa saya entry buy di EMA50 ini. Yang pertama, jelas kita lihat di sini sudah ada sumbu ataupun ekor ya di sini, dan bodinya sudah kembali ke atas EMA50. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat time frame di bawahnya di H1 ini ada ekstrim ya. Walaupun tidak ekstrim, minimal ada candle reversal di time frame H1 ini. Fungsinya adalah
candle bullish ini adalah mematikan pergerakan turun ya, minimalnya itu ya. Walaupun nanti gagal, tapi akan lebih aman jika muncul satu candle bullish dulu, karena setiap kenaikan itu pasti diawali candle bullish kan, seperti itu. Jadi di time frame di bawahnya ini, dalam hal ini tadi rejection EMA50 nya kita duga di H4, di H1 harus ada ini ekstrim atau paling tidak ada candle reversal. Yang dimaksud reversal adalah ini candle bearish kemudian ada candle bullish, jadi candle bullish inilah yang dinamakan reversal. Oke, itu kedua. Yang ketiga, minimal ada di time frame manapun di bawah H1 ini yang membentuk setup lengkap. Di sini tadi saya melihat di M5 ya. Di M5 entry-nya ini adalah di re-entry CSAK ya. Ini CSAK-nya dan ini re-entry-nya ya. Jadi paling tidak tiga hal itu ya. Ini di kasus ini ya, kasus lain berbeda-beda, tapi minimal ini bisa menjadi panduan bagi kita yang ingin trading dengan analisa yang ilmiah, artinya analisa yang bisa diterima logika ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk targetnya jangan lupa ya, ini juga penting karena target itu harus disesuaikan dengan tren. Ini tadi entry-nya adalah pertama tadi kan entry sell, sudah take profit di TP wajib. Kemudian ini time frame weekly adalah re-entry sell dan daily ini rejection EMA50 juga ya. Jadi target kita tidak boleh lebih dari paling jauhnya MHP daily, tapi yang idealnya adalah pantulan EMA50 itu adalah di MA yang berlawanan. Jika pantulannya di MA low BB, maka targetnya cukup di MA high saja ya. Ini saya hitung-hitung tadi bisa untuk risk reward ratio 1:1 ya. Oke, itu saja mungkin. Semoga bisa membantu bagi yang memiliki keraguan dalam hal ini, karena memang ini banyak diragukan ya. Bagaimana caranya kita tahu itu rejection? Kira-kira seperti itu. Dan itulah hebatnya BBMA ini, jika kita memang berkepala dingin, kita tenang, kita bisa membaca semuanya ya. Saya juga akan berusaha terus agar bisa membaca diagram apapun struktur BBMA ini dengan rinci ya. Oke, ini posisi kedua BTC USD hari ini di VIP signal. Yang pertama tadi sell sudah profit, ini yang kedua buy ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya update lagi keterangan yang tadi ya. Jadi ini ternyata ciri awal yang saya sebutkan tadi gagal ya, gagal, dan H4 nya close di bawah MA50 ya, seperti kita lihat ini close di bawah MA50. Pertanyaannya sekarang, kenapa tidak close ya, posisi buy-nya tidak di close ya. Ini karena ini signal di VIP ya, sebagai penjelasan juga nanti kenapa tidak close. Sebagaimana saya sampaikan tadi, tiga ciri tadi adalah ciri awal ya. Sama halnya dengan CSAK juga kan ada CSA candle awal, candlestick arah awal, ada candlestick arah kukuh. Jadi semua ada ciri-cirinya ya. Jadi ini yang terjadi saat ini adalah ciri kukuh ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Ciri kukuh atau ciri valid breakout ini, karena ini sering terjadi seperti ini. Breakout ini akan berubah menjadi rejection nantinya ya. Atau dengan kata lain, ini adalah breakout yang gagal, kira-kira seperti itu. Alasannya adalah time frame
M15 ya, di time frame M15 yang saat ini posisinya re-entry tadi ya, posisinya re-entry di sini, dan re-entry ini tidak menghasilkan momentum dan menghasilkan MHV yang valid di sini. Ini MHV valid M15. Itu alasan kenapa tidak close ya. Kalau sudah valid MHV M15 ya sudah hampir bisa dipastikan H1 ini akan menuju ini ya, menuju MA high, mid BB, MA 50 ataupun top BB. Intinya dia akan naik dari akibat dorongan dari MHV valid time frame M15 ya. Kemudian apabila ini kita bicara logikanya ya, logika BBMA nya, apabila harga ini naik menuju MA high ataupun mid BB H1, maka otomatis candle ini akan naik lagi ke atas MA 50 ya, akan naik lagi ke atas MA 50. Nah, maka disitulah peluang terjadinya penembusan ini tadi gagal dan berubah menjadi rejection. Jadi dia bukan breakout tapi rejection. Itulah kenapa posisi ini tidak di close, karena M15 MHV valid dikonfirmasi. Kenapa saya katakan valid? Karena ini ya, konfirmasinya di M5 terjadi ekstrim dan saat ini sudah CSAK. Kira-kira seperti itu logikanya. Jadi ini kita bicara BBMA logik ya. Jadi kita bicara logika BBMA sehingga kita memahaminya betul-betul secara ilmiah ya. Kira-kira seperti itu penjelasan saya tentang ataupun kita katakan studi tentang MA 50 ini ya. Oke, semoga bermanfaat ya.